Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Rizka Ananta Susilo. Absen 25 dari Prodi PGSD-A semester 1. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Angga Setiawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait berita yang berjudul Keterbukaan Informasi Publik Dukung Swasembada Pangan. Nah, adapun juga alasan mengapa saya kok bisa memilih berita tersebut. Karena berita tersebut menyorot peran penting keterbukaan informasi publik dalam mendukung swasembada pangan. Sebuah isu strategis nasional yang relevan. Berita ini juga menunjukkan keberhasilan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan transparansi, inovasi digital, dan komitmen kepemimpinan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan. Nah, adapun juga tujuan yang akan saya dapat atau saya peroleh dari jika saya memilih berita tersebut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pentingnya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik, kalian dapat memahami bahwa transparansi informasi merupakan faktor penting dalam mendukung swasembada pangan dan membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Yang kedua, menginspirasi inovasi di lingkungan kerja. Berita ini dapat memotivasi saya atau kalian atau organisasi Anda untuk mengembangkan strategi keterbukaan informasi yang proaktif, inklusif, dan responsif sesuai dengan standar terbaik yang diusung oleh Kementerian Pertanian. Yang ketiga, belajar dari praktik terbaik. Anda dapat menjadikan pencapaian Kementan sebagai contoh untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik baik dalam sektor pemerintahan maupun organisasi lain. Yang keempat, mengetahui komitmen pemerintahan terhadap swasembada pangan. Berita ini memberikan wawasan tentang langkah strategis yang dilakukan Kementan dalam mendukung visi besar swasembada pangan sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Yang kelima, mendapatkan
gambaran tentang proses penilaian keterbukaan informasi. Informasi tentang mekanisme penilaian seperti pengisian SAHI, visitasi, dan wawancara langsung dapat menjadi panduan bagi instansi atau organisasi Anda dalam meningkatkan standar keterbukaan informasi. Yang keenam, memahami peran teknologi dalam mendukung transparansi dengan menyoroti penggunaan platform digital oleh Army Kementan. Berita ini menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi secara luas dan efektif. Yang ketujuh, meningkatkan kepedulian terhadap hak publik Anda akan lebih sadar bahwa transparansi informasi adalah hak publik yang harus terus diperjuangkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau membacakan berita tersebut. Keterbukaan informasi publik itu penting. Ini merupakan pilar penting untuk mendukung program swasembada pangan, kata Ali dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 yang berlangsung di IPB Convention Center Bogor pada hari Sabtu. Ali menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksanaan teknis atau UPT di lingkungan Kementan yang telah berkontribusi besar dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dia menyebutkan bahwa dari 120 unit kerja atau UK dan unit pelaksanaan teknis atau UPT lingkup Kementerian Pertanian, sebanyak 70 UK atau UPT berhasil meraih predikat informatif pada tahun 2024. Angka ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun yang lalu, di mana hanya 32 UK atau UPT yang mendapatkan predikat serupa, tegas Ali. Ia juga menambahkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memiliki komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik, terutama dalam menyampaikan program-program strategis yang mendukung swasembada pangan.
para pemimpin Kementan sangat serius dalam memastikan informasi terkait program dan kinerja yang dapat disampaikan secara luas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, dia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi unit kerja dan UPT untuk semakin giat memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada seluruh masyarakat. Pencapaian ini sejalan dengan penilaian Komisi Informasi Pusat yang selama 5 tahun berturut-turut menempatkan Kementan sebagai badan publik paling informatif di tingkat kementeriannya. Ali menjelaskan bahwa penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi atau PPID pelaksanaan di seluruh tingkatan. Pengelolaan informasi publik harus proaktif, inklusif, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Transparansi adalah hak publik yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Proses penilaian kinerja PPID dilakukan berdasarkan standar dari Komisi Informasi Pusat. Mulai dari pengisian self-assessment questionnaire atau SAQ, visitasi, hingga wawancara langsung kepada UK atau UPT untuk menjaga integritas. Tim penilaian melibatkan pihak eksternal termasuk Komisi Informasi Pusat, Pengamatan Politik, Penelitian, dan aktivis keterbukaan informasi publik. Ia menambahkan bahwa hal itu sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh kendor karena kita adalah pelaksanaan utama visi besar ini dengan kerja keras dan kerjasama. Mari kita buktikan Kementan mampu menjadi lumbung pangan dunia. Ali juga menyampaikan apresiasi khusus kepada PPID dan Humas Kementan yang ia sebut sebagai Army Kementan.
aktif mereka dalam menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital. Informasi adalah senjata utama kita untuk mendukung pencepatan swasembada pangan. Saya berharap seluruh Army Kementan terus berkontribusi semangat tinggi untuk mengomunikasikan program-program strategis Kementan. Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro turut memberikan apresiasi kepada Kementan atas penyelenggaraan anugerah keterbukaan informasi publik pada tahun 2024. Kementerian memiliki dinamika dan ritme yang luar biasa dalam meningkatkan standar kualitas pelayanan informasi publik. Hal ini layak menjadi contoh bagi kementerian lainnya. Dengan tema keterbukaan informasi publik sebagai pilar swasembada pangan, acara ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja di Kementan untuk terus berinovasi dalam pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, inti dari berita tersebut, Kementerian Pertanian atau Kementan meraih pencapaian besar dalam keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 dengan 70 unit kerja atau UPT yang mendapatkan predikat informatif, meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Sudaryono menegaskan komitmen terhadap transparansi untuk mendukung swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini juga mencerminkan keberhasilan PPID Kementan yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Sementara tim Humas Army Kementan diapresiasi atas peran aktif mereka dalam menyebarluaskan informasi strategis. Nah, dalam berita tersebut ada pun juga ilmu di bidang sosial. Adapun ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu psikologi. Yang pertama ialah ilmu geografi. Ilmu geografi
yang terdapat di berita tersebut yaitu keterbukaan informasi publik berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan distribusi pangan. Dengan transparansi informasi, masyarakat dan pemangku kebijakan dapat memahami potensi wilayah geografis tertentu seperti jenis tanah, pola cuaca, dan kebutuhan air, sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian di setiap daerah. Informasi yang terbuka juga mendukung pemerataan distribusi hasil pangan, mengurangi kesenjangan antar wilayah. Nah, kenapa kok bisa disebut ilmu geografi? Karena ilmu geografi ini mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, informasi tentang jenis tanah, pola cuaca, dan kebutuhan air adalah aspek geografis yang mendukung pengelolaan wilayah secara efektif untuk pertanian. Nah, untuk yang kedua ialah ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang terkait di berita tersebut yaitu sejarah menunjukkan bahwa swasembada pangan di Indonesia pernah menjadi kebanggaan. Misalnya pada masa Orde Baru ketika Indonesia meraih penghargaan FAO pada tahun 1984. Pembelajaran dari sejarah keberhasilan dan kegagalan program pangan di masa lalu menjadi acuan untuk perbaikan kebijakan saat ini. Keterbukaan informasi publik memungkinkan analisis retrospektif terhadap program yang pernah dijalankan sehingga dapat menghindari kesalahan yang sama. Nah, dari kalimat di atas, mengapa kok bisa disebut ilmu sejarah? Karena ilmu sejarah mempelajari kejadian masa lalu untuk dijadikan pembelajaran keberhasilan dan kegagalan program pangan sebelumnya, memberikan wawasan historis untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Keterbukaan informasi publik mendukung efisiensi ekonomi melalui pengelolaan anggaran dan distribusi sumber daya yang lebih transparan. Informasi yang akurat tentang produksi dan kebutuhan pangan memungkinkan penetapan harga yang stabil, menghindari spekulasi pasar, serta mendorong investasi di sektor pertanian. Transparansi juga menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam program swasembada pangan. Nah, kenapa kok bisa disebut ilmu ekonomi? Karena ilmu ekonomi membahas terkait pengelolaan sumber daya yang efisien, transparansi informasi, mendukung stabilitas harga pangan, alokasi anggaran yang tepat, dan mendorong investasi dalam sektor pertanian yang semuanya berkaitan dengan prinsip ekonomi. Selanjutnya, nomor 4, ilmu antropologi. Dari berita di atas, ilmu antropologi yang saya dapat, keterbukaan informasi berkontribusi dalam memahami kearifan lokal dan praktek agraris masyarakat. Dengan menghargai tradisi dan budaya lokal yang terkait dengan pertanian, program swasembada pangan dapat dirancang secara inklusif, komunitas, transparan antara pemerintahan dan komunitas lokal, juga membangun kepercayaan sehingga masyarakat aktif berpartisipasi. Mengapa kok bisa disebut ilmu antropologi? Karena ilmu antropologi mempelajari budaya dan kearifan lokal masyarakat, menghargai praktis tradisional, dan melibatkan masyarakat lokal untuk pendekatan antropologis yang mendukung program berbasis komunitas. Yang selanjutnya, ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi yang saya dapat dari berita di atas yaitu dari perspektif sosiologi, keterbukaan informasi publik memperkuat hubungan sosial antara pemerintahan dan masyarakat. Transparansi mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas program swasembada pangan. Nah, kenapa kok bisa disebut ilmu sosiologi? Karena ilmu sosiologi mempelajari hubungan sosial antara individu dan juga kelompok, terperasi meningkatkan kepercayaan dan interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat yang penting dalam pelaksanaan program publik. Yang keenam, ilmu politik. Ilmu politik yang dapat saya ambil dari berita di atas yaitu keterbukaan informasi publik, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik. Dalam konteks politik, transparansi membantu mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Selain itu, informasi terbuka memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait swasembada pangan. Mengapa kok disebut ilmu politik? Karena ilmu politik
berkaitan dengan tata kelola dan distribusi kekuasaan. Transparansi menunjukkan komitmen pada prinsip demokrasi serta meningkatkan legitimasi dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, yang terakhir, ilmu psikologi. Dari sudut pandang psikologi, keterbukaan informasi menciptakan rasa percaya diri dalam optimisme masyarakat terhadap program pemerintahan. Ketika masyarakat diberikan akses terhadap informasi yang jelas dan akurat, mereka merasa lebih diberdayakan untuk mendukung dan berkontribusi pada program swasembada pangan. Selain itu, transparansi mengurangi kecemasan publik terkait isu ketahanan pangan. Mengapa kok bisa disebut ilmu psikologi? Karena ilmu psikologi mempelajari perilaku dan emosi manusia. Keterbukaan informasi menciptakan rasa percaya diri dan optimisme. Masyarakat mengurangi kecemasan terkait ketahanan pangan serta meningkatkan motivasi untuk berkontribusi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment ya.